kawaners, gimana kabarnya? Masih ngorek kuping pakai kelingking? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Kembali lagi bersama saya Desto, dan tidak lupa saya ingatkan kalau konten ini berisikan full spoiler. Tetap kalian menonton film aslinya untuk mendapatkan sensasinya. Kali ini saya akan mereview sebuah film drama komedi fantasi tahun 2006. Biar nggak horor terus kayak muka saya. Film ini diperankan oleh idola saya, Adam Sandler, yang berjudul Click. Film yang bertemakan tentang pentingnya menikmati proses di dalam hidup. Penasaran kan sama filmnya? Ya udah, gak usah lama-lama lagi. Siapkan tisu dan kuota, wifi tetangga, buka channel layar tancap, check this out. Intro dulu. Suatu pagi terlihat dua orang anak yang sedang membangunkan ayahnya. Nampaknya ayahnya ini adalah seorang pekerja keras. Terlihat saking sibuknya sama pekerjaan, dia sampai lupa remote mana yang digunakan untuk menyalakan TV. Kemudian anak laki-laki yang gregetan pun menyarankan agar ayahnya membeli remote universal. Dan tidak lupa kedua anaknya mengingatkan untuk menyelesaikan rumah pohonnya yang udah 2 bulan gak jadi-jadi. Dan jawaban yang sama keluar dari mulut ayahnya. Dia sibuk bekerja. Kisah akan terfokus kepada sang ayah yang bernama Michael. Diceritakan Michael adalah seorang arsitek yang sangat fokus akan pekerjaannya. Dan dia adalah sosok suami impian para lelaki karena mempunyai istri yang cantik yang bernama Donna dan sepasang anak yang mengemaskan, Ben dan Samantha, serta anjing kesayangannya yang kita panggil saja Doggy. Di balik kerja kerasnya, ada hal yang dilupakan oleh Michael, yaitu berbagi waktu dengan mereka. Saking rajinnya, Michael yang belum mandi segera bergegas untuk berangkat ke kantor. Tidak lupa dia pamit kepada Donna. Kemudian Donna mengingatkan agar Michael datang ke lomba renang si Ben nanti. Hey the man, let's go! Good morning, Mr. Neiman. Oh. Good morning, Mr. Neiman. Hi. Good morning, Mr. Neiman. Sampailah Michael ke kantor yang dimana dia terlambat 1,5 jam. Lalu bosnya yang sangat mengandalkannya memintanya untuk segera mempresentasikan desain restoran mewah kepada pangeran yang bernama Habebo. Habuba. Awah. Habibu. Prince Habibu. Habibu, I thought I said that. Perbincangan kocak pun terjadi dan kemudian bosnya berjanji untuk membuat si pangeran restoran yang sesuai maunya, Habebo. There's your drink. God. I love it. It is simply awesome. Yeah. Basically, you want me to design you an Arabian hoochie house? Di ruangan si bos, ternyata bosnya meminta Michael untuk membuatkan desain hotel mewah untuk kliennya orang Jepang. Michael yang ingat sudah ada janji kepada keluarganya meminta waktu 3 hari untuk berlibur, lalu mengerjakannya. Namun bosnya menolak karena ia mau cepat-cepat dikerjakan. Dan lagi-lagi Michael mengiyakannya. My son has a swim meet tonight that I have to get to. Nah, I'm just messing with you. We're good. Scene berganti di mana Michael datang ke lomba anaknya. Namun si Ben yang sadar ayahnya datang terlambat ngambek dan membuat dia merasa bahwa pelatih renangnya lah ayahnya. Got here, Dad. I saw you. I mean, I just got here. Why are you saying that? I saw you. You jumped in over there. You swam. Dolphin out there. Really? Yeah. Singkat cerita, malam pun tiba. Lagi-lagi Michael sibuk dengan kerjaannya. Sang kakek yang tidak ingin melihat cucunya bersedih melakukan sebuah sulap dan membuat suasana menjadi ceria. Walau tetap saja Michael sibuk dengan dirinya sendiri. Are you shitting me? First he's eating like his father, now you're talking? Now you're dead. Oh shit! Now you better run! I kicked your father's ass! Sesampainya di rumah, Michael memberitahu Donna bahwa dia mengcancel acara berkemah bersama keluarganya.
dikarenakan dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya, karena jika tidak selesai dia akan dipecat. Namun Donna yang mendengarnya kecewa karena anak-anaknya sangat mengharapkan acara tersebut dari tahun lalu. Kemudian perdebatan pun terjadi dan Michael pun berkata, "Ya, semua demi keluarga." Karena sewot, Michael pun ingin menonton TV dan lagi-lagi Relax, son. Ow! Are you kidding me? Will you give me a break one time? dan dengan cepat ia ingin membeli remote tersebut. You want me to open the garage for you? Karena mungkin sudah larut, toko yang lainnya tutup. Ternyata ada satu toko yang masih buka. Sesampainya di toko tersebut, Michael segera mencari di mana letak remote itu berada, lalu membelinya. Selagi mencari, Michael melewati sebuah kasur. Dengan spontan dia pun rebahan, dan ia berkata bahwa ia lelah dengan hidupnya. Tak lama rebahan, dia pun melihat sebuah ruangan yang di dalamnya mungkin ada si Buzz. Lalu si Michael pun memasukinya. Di dalamnya ternyata ada seorang profesor yang bernama Morphy, nggak pakai N. Kemudian dia bertanya kepada Michael apakah dia membutuhkan remote universal. Michael pun menjawab, Just one device to do it all for me. Make my life a little easier, quicker, not so damn complicated. karena Michael orang yang baik, Morphy mengajaknya untuk ke ruangan lain yang ternyata di situ ada remote universal limited edition, nggak pakai sambel, yang bahkan belum dijual dimanapun. Cara pakainya pun praktis, Michael tinggal klik-klik aja tanpa buku petunjuk. Dan yang lebih afgannya, Morphy memberikannya secara gratis. Namun Morphy berpesan, It's not returnable. Why would I want to return something I got for free? sesampainya di rumah, Michael langsung menggunakannya. Nampaknya dia puas dengan remote-nya. Kemudian datanglah Donna. Dia menjelaskan kalau anak-anak bisa mengerti, namun dia tetap gerendengan dan tiba-tiba Really think you're gonna have any more time for us, or are things just gonna get even more out of control? Wait, Will. When I get to that place and become a boss, a million. Donna terpengaruh dengan remote-nya, namun si Michael belum sadar. Di saat Michael lembur mengerjakan pekerjaannya, ada si Doggy yang ingin pup. Kesal dengan suaranya, Michael mengarahkan remote itu kepada Doggy, dan ternyata di saat itu Michael merasa hidupnya sempurna. Esok paginya datanglah temannya si Donna. Dengan candaan khas Michael, temannya pun emosi. Dan lagi-lagi dia menggunakan remote canggihnya tersebut. Michael yang masih tidak percaya mendatangi Morphy dan beranggapan kalau ini semua hanya sandiwara. Namun Morphy pun menyuruh untuk Michael mengklik tombol menu, dan yang terjadi What is this? Alright, I love you, Michael. Your life menu. My life as a commentary? I'm sorry, it might be a boy. What do you mean might be? What is that? Maybe that's a penis. Maybe that's a penis. That's a penis. That's my penis. Can I? Did he do that? Oh, it's a trick calling you by the magic. ternyata remote tersebut sudah terhubung dengan kehidupan Michael, sehingga Michael dapat melihat masa lalunya. Selesai menjelaskan, Morphy memberikan Michael nomor teleponnya yang bisa segera Michael hubungi jika terjadi apa-apa. Di kantor, bosnya mengingatkan kepada Michael untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, karena imbalannya akan setimpal dengan pekerjaan yang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Michael ingin melanjutkan pekerjaan, namun ternyata banyak kejadian yang menimpanya di rumah, sehingga Michael mengklik kembali remote-nya untuk men-skipnya.
cool. Ah, what a family. All right, let's get dinner over with. Next. Will you stop already? Oh boy, Dad's quarter trick. I can't wait not to see it. Selesai acara, Michael ingin melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, ayah dan ibu Michael izin pamit pulang. Muncullah Donna yang meminta bantuan kepada Michael untuk menjaga band hanya 10 menit. Tapi Michael yang sok sibuk menolaknya. Donna pun sewot dan lagi-lagi dia mengklik remote. Priorities? I'm asking for 10 minutes. I'm not asking for like a whole day. You don't have to do that much. How big a deal is that? I am so tired of having this argument. Jadi pengen punya remote-nya, biar gue klik sampai nih YouTube ada AdSense-nya. Sat, lanjut. Niat hati ingin mengecek si Donna. Malahan si Donna pengen berkimpoy ria. Karena Michael yang gak mau foreplay, dia langsung cepetin adegannya. Dan ya, 3 menit doang, ngencrot. Dan membuat si Donna gak puas, namun ada hal aneh yang terjadi. Michael tidak ingat kejadian apa yang udah di-skipnya. Segera Michael menelpon Morphy untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan ternyata di saat dia men-skip kehidupannya, dia dalam keadaan autopilot. Sehingga dia tidak ingat apa yang sudah dilakukannya. He actually stays put for all the boring stuff. Honey, we should go to lunch tomorrow to get your dad's birthday gift. Sounds good. So she did tell me. I'm having conversations on autopilot then. Selesai berbincang dengan Morphy, Michael sakit. Karena sakit adalah musuhnya seorang pekerja keras, maka dia langsung men-skipnya sampai sembuh. Suwe. Benar saja, setelah Michael terbangun, dia kembali sehat. Dan dia sekarang sudah terbiasa menggunakan remote itu di dalam kehidupannya. Di saat dia bersiap-siap datang ke kantor, berangkat ke kantor, ngelawak diri sendiri, bahkan di saat presentasi bosnya. Dan itu sangat memalaskan. ¿Qué estoy haciendo? Pues, ¿qué? Oh, nada. Yo... Proceed. Malamnya, Michael dan bosnya bertemu dengan klien pentingnya. Di situ, bosnya membuat kesalahan, dan Michael dengan cerdik menggunakan kegunaan remote canggih itu untuk membalikan keadaan. Good job, Michael. These morons are so boring, they make me want to take a sword and chop my own dick off. And that hotel design? I'd like to rip it up. I think that egghead watched a bad documentary on Asian architecture. My profits. Eat as fast as you can. Then we can get out of here and do jello shots at America's greatest cultural achievement, TGI Fridays. Do some jello shots till this guy pukes up a lung. Fuck yeah! That's what I'm talking about. Sesampainya di rumah, Michael membangunkan semua keluarganya. Tidak lupa dia memberikan hadiah kepada sang anak dan istri tercintanya. Ya, dikarenakan pertemuan semalam si Michael menang tender. Sekarang dia naik jabatan. Di saat istrinya mencoba bernostalgia, lagi-lagi si Michael menggunakan remote-nya. Yeah. You know I'm such a fool for you. Donna! This was playing during our first juicy kiss, and my God, you look beautiful in that pink sweater you're wearing. Sesampainya di kantor, ternyata bosnya ini gak danta. Michael gak jadi naik jabatan. Michael yang merasa tertipu langsung melampiaskannya dengan remote canggihnya. Kali ini gue setuju. Good job, Michael. Wow, I just got a big headache. Yeah. I taste shit. You do? Stacy, did you put shit? Michael yang tertekan melampiaskan kepada anak-anaknya. Lalu Donna yang sudah merasa ada yang tidak beres dari suaminya menyuruh anak-anaknya untuk mengembalikan sepeda yang dibelikan Michael. Michael yang merasa tidak enak hati, kesal dan kasihan kepada keluarganya men-skip kembali sampai waktu dia naik jabatan. Sesaat keadaan terlihat normal, namun yang terjadi, Michael sudah men-skip hidupnya 1 tahun dari sekarang.
Muncul banyak pertanyaan dalam diri Michael. Istrinya yang merasa dia seperti robot, anak-anaknya yang bertambah besar, si Doggy yang telah meninggal. Michael nampaknya telah banyak melewatkan hal berarti dalam hidupnya. Bahkan di saat Kim Poi pun terjadi kembali. Ya, remote-nya gerak sendiri. Michael yang merasa takut berniat menelpon Morphy untuk mengembalikannya. Ternyata Morphy udah datang di depan pintu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Michael pun tidak dapat mengembalikannya. Oh, don't be mean. Get away! Leave me alone! Whoa! Is this a stick up? Or are you just happy? Setelah kejadian tersebut, Michael nampak berhati-hati dalam mengambil tindakan agar tak terskip kembali seperti mandi, ciuman dengan Donna, bertengkar, ngebut, bahkan nasi uduk pun Michael tak mau. Sesampainya di kantor, Michael yang sekarang udah jadi bos berbincang dengan mantan bosnya. Dan si bos menceritakan kalau dia ingin rehat bekerja dan mendoakan Michael jadi CEO. Dan yang terjadi... I don't want a promotion! No! Waktu pun berlalu 10 tahun kemudian. Michael sekarang sudah menjadi gembrot. Dia yang tak terima kemudian men-skip kembali. Namun yang terjadi lebih parah dari dugaannya. Anak-anaknya yang tak terurus, si Ben yang gembrot seperti dirinya, lalu si Samantha yang kayak cabe-cabean, Donna yang sekarang bersama pelatih renang si Ben. Michael yang emosi pun melampiaskan amarahnya, sampai dia diseruduk oleh anjing barunya lagi, dan waktu terskip kembali. Cerita berlanjut 6 tahun kemudian. Michael yang ternyata kena kanker sekarang sudah sembuh, dan dia terlihat kurus efek cuci lemak sampai 3 kali. Kemudian scene berganti dengan Michael yang berada di kantornya. Di situ terlihat Michael adalah arsitek yang sukses. Tak lama ada seorang anak muda yang menyapanya, dan ternyata itu si Ben yang sudah kurus kembali dengan melakukan saran dari Om Deddy untuk melakukan diet OCD. Di situ Ben nampak persis dengan Michael muda, ambisius, pekerja keras sampai nggak ada waktu buat ngapa-ngapain, kecuali kerja. Michael pun mencoba untuk mengajak Ben, Samantha, lalu ayah ibunya untuk bertemu. Namun karena kebanyakan di skip, Michael tak sadar kalau ayahnya, alias si kakek, sudah tiada. No, don't say that. Michael yang sedih, bingung harus berbuat apa, sampai-sampai dia tak bisa melihat pemakaman terakhir ayah tercinta. Lalu Michael meminta untuk melihat kejadian di mana dia terakhir melihat sang ayah. Flashback kembali di saat sang kakek datang ke kantor Michael. Mungkin merasa waktunya sudah dekat, dia mengajak anak tercintanya untuk berkumpul yang terakhir kalinya. Namun yang terjadi, Michael menyia-nyiakannya. If you come, I'll show you the quarter trick. Don't you want to know How you do the stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? Watchdon, I love you, son. Bob. I love you too, Dad. Scene kembali ke makam sang ayah. Morphy meminta maaf karena telah mencabut nyawa sang ayah Michael. Karena Morphy ternyata adalah seorang malaikat. Ya, malaikat kematian. Michael yang takut kemudian men-skip kembali dan waktu berganti di saat pernikahannya si Ben. Di situ Michael nampak bahagia dikarenakan sang ibunya ternyata masih hidup.
Lalu Michael pun menciumnya karena dia takut kehilangan kembali satu sayapnya lagi. Kemudian sang ibu berkata bahwa dia sudah menyanyiakan Donna. Michael yang sedih mengajak Donna untuk sedikit bernostalgia. Di saat sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba... Dad, come on. Dad? Ketika terbangun, Michael sudah nampak rapuh. Di situ ternyata ada si Ben dan Samantha yang langsung menemuinya. Ben berkata bahwa adiknya sudah menunggu 36 jam untuk menunggu ayahnya sadar. Lalu Samantha mengingatkan kenangan indah di masa kecilnya bersama sang ayah. Tak lama Ben berkata bahwa dia harus segera pergi karena ada proyeknya yang harus diperbaiki sehingga dia mengorbankan bulan madunya. Michael yang merasa bahwa itu tindakan yang salah kemudian melarang Ben. Karena kondisinya yang buruk, Ben dan Samantha disuruh pergi untuk membiarkan ayahnya beristirahat. Michael yang kangen berat dengan anak-anaknya berusaha untuk kabur dan kembali menemui kedua anak tercintanya. Morphy datang dan mengingatkan agar Michael tidak melakukan itu karena mengancam nyawanya. Michael yang tidak mendengarkan kemudian berjalan ke depan rumah sakit. Di situ Michael melihat Ben dan Samantha sedang menunggu jemputan datang di derasnya hujan. Tak peduli lagi Michael mengejar mereka. Namun dengan keadaannya Michael hanya bisa berteriak. Michael yang sudah lemah kemudian terjatuh. Ben yang mendengar teriakan ayahnya segera menghampirinya. Michael tahu hidupnya tak lama lagi. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, Family comes first. I didn't make 200, but I love you. I love you. Forever and ever, babe. Lalu Morphy membawanya. Scene pun berganti yang ternyata Michael baru bangun dari mimpi buruknya. Saking senangnya karena ternyata dia masih hidup, Michael pun tidak menyia-nyiakannya. Mobil jeleknya dia bangga-banggain dan dengan cepat dia nyamperin ke rumah orang tuanya. I just wanted to tell you I love you. I love you. I love you so much. You gotta tell me how you do the quarter trick, please. It's driving me crazy. Sesampainya di rumah, Michael segera membangunkan keluarganya. Di saat keluarganya bangun, di bawah sudah menunggu sosok yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Sosok hangat seorang ayah. Sleeping it next weekend. And from now on, we're gonna exercise together, and I'm not gonna wear a Speedo. Nice jump. I love you. One day, you are gonna be the hottest chick alive. Sundance, not the duck. Why, that's getting you going? Nah, it's 4th of July. I'm gonna celebrate with my wife. Sebelum tidur, Ben ingin menelpon ayahnya. Di saat dia menelpon ayahnya, tiba-tiba Michael pun tidak ingin mengulang kesalahannya. Lalu dia dengan segera membuangnya. Dan sebelum review ditutup, Michael berpesan, sesibuk apapun kalian, sesukses apapun kalian, jangan sampai melupakan keluarga. Karena yang terpenting di dalam hidup ini adalah keluarga. Tamat. Kisah yang sangat meremotkan.